Saya Wahyu Pramudia, orang lebih sering memanggil saya dengan sebutan WP. Bapak Ibu bisa mengunjungi berbagai akun Instagram ataupun Facebook saya. Saya menulis banyak tentang hidup dan relasi ini, ada di Ribut Rukun kalau Bapak Ibu ingin mengunjunginya. Bapak Ibu bisa menemukan banyak tulisan tentang relasi di sana. Nah, apa yang saya bagikan adalah semacam resume gitu ya, dari sekian belas tahun melakukan pendampingan bagi pasangan-pasangan yang berpacaran dan kemudian menikah. Di Surabaya sendiri saya juga pernah melayani sebagai konselor untuk sebuah radio di Surabaya, dan sampai sekarang saya lewat akun Instagram @wahyupramudia itu masih menjawab beberapa pertanyaan seputar relasi. Nah, saya ingin share screen saya supaya materi ini bisa diikuti bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ya. Semoga sudah terlihat pada layar Bapak, Ibu, tulisan yang besar sekali, pacaran dalam panduan firman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mayoritas orang yang datang untuk berkonseling kepada saya, kalau mereka suami istri dan ada masalah, mereka selalu menengok ke belakang, Bapak Ibu. Mengatakan bahwa bisa jadi mereka salah memilih pasangan, bisa jadi mereka tidak memilih seperti yang seharusnya. Tetapi benarlah kata orang bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datang di depan namanya pendaftaran, bukan. Nah, ini jadi agak rumit begitu ya. Bagi yang sudah menikah, seringkali mereka menyalahkan diri mereka, menyalahkan pasangan mereka, mengapa mereka saling memilih satu dengan yang lain. Tetapi bagi yang masih pacaran, seringkali yang terjadi adalah mereka begitu cepat ingin masuk ke pernikahan, termasuk orang-orang Kristen. Saya mesti menyebutkan secara spesifik, karena sebagian klien saya juga berasal dari keyakinan yang berbeda. Jadi pernikahan itu Bapak Ibu sama seperti sebuah kastil, sama seperti sebuah istana yang dari luar orang melihat orang yang di dalam istana itu, mereka yang sudah menikah itu hidup di kastil itu mengangkat tangannya. Mereka yang di luar melihat orang-orang di dalam kastil itu mengangkat tangannya, mereka berkata satu dengan yang lain. Betapa nyamannya kalau sudah menikah kayak mereka, setiap hari party, itu buktinya mereka angkat-angkat tangan seperti ini. Lihatlah. Dan kita ayo segera masuk ke sana. Padahal bagi yang sudah menikah, yang tinggal di dalam kastil, ketika mereka mengangkat tangan, dua tangan begitu rupa, itu bukan party, Bapak Ibu. Itu sebenarnya adalah teriakan, tolong, 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 nggak sanggup lagi di sini, tolong keluarkan kami. Yang sudah menikah mengalami peliknya permasalahan kehidupan, seringkali ingin menyerah dengan pernikahan mereka, merasa bisa menemukan orang yang lain yang lebih cocok bagi diri mereka. Mereka yang sedang berpacaran atau sedang mencari pasangan hidup, seringkali ingin cepat-cepat banget memasuki hidup pernikahan. Nah, saya ingin memulai dengan mengatakan titik pijak ini, Bapak Ibu. Saya kutipkan dari bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita mendapatkan pencerahan maknanya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jadi kita hidup di dalam dunia dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Dan kita adalah anak-anak Tuhan, manusia yang baru sebab yang lama sudah berlalu. Nah, di tengah arus norma dunia yang begitu kuat ini, biarlah Tuhan itu terus mengubah kehidupan kita. Apa ciri hidup yang diubah oleh Tuhan? Yaitu hidup yang mengerti kemauan Allah. Hidup yang mengerti apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang sempurna. Jadi jelas kalau orang Kristen berpacaran, dia tidak boleh mengikuti norma dunia ini. Dia harus mengikuti citra dirinya sebagai manusia yang baru, mengikuti kemauan Allah yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Kita hidup di dalam dunia, kita bergaul dengan mereka,
Tetapi seperti kata pepatah, bukankah hanya ikan yang mati yang mengikuti arus? Bukan, tetapi ikan yang hidup akan terus berenang melawan arus itu. Jadi hidup kita tidak bisa terpisahkan dari segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, tetapi hidup kita bisa kita jalani dengan cara yang berbeda. Termasuk soal pacaran, termasuk soal mencari pasangan hidup ini. Seharusnya dijalani dengan nilai-nilai kehidupan yang berbeda daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, saya ingin mengumpulkan apa yang saya temukan sebagai 5 persepsi, 5 salah persepsi tentang pacaran yang juga sayangnya lazim terjadi di kalangan orang Kristen. Ya, ada salah persepsi, salah melihat, entah datangnya dari mana, tetapi kesalahan persepsi ini mempengaruhi nanti perkataan, mempengaruhi tindakan, dan bisa berujung pada pernikahan yang sayangnya dibangun atas persepsi yang salah atau keliru. Yang pertama yang saya temukan dalam diri sebagian orang Kristen adalah perkataan seperti ini. Pak WP, saya tidak mau pacaran, karena konsep pacaran tidak ada di Alkitab. Jadi saya maunya begitu ketemu seseorang, Tuhan itu ngomong, nah inilah orangnya. Dan kemudian nggak pakai lama Pak, wis nggak usah pakai pacaran Pak, langsung tabrak nikah aja. Datang ke calon mertua dan berkata, Tuhan kemarin barusan bicara kepada saya bahwa dia jodoh saya. Dalam pengalaman klien saya, seorang perempuan pernah bercerita begini, Pak WP bayangin ya, ada yang ngomong kayak begitu Pak. Tapi sayangnya bukan cuma 1 orang, 4 orang dalam bulan ini. Semua dikasih mimpi, semua dikasih penglihatan, semua dikasih nubuatan, semua dapat yang seperti itu, dan semuanya ngajak untuk menikah langsung. Nah, saya pasti percaya Tuhan berbicara secara pribadi. Tetapi kalau 4 orang datang ke perempuan yang sama, dengan perkataan kurang lebih sama, kan kemungkinannya adalah bisa jadi keempat-empatnya salah kan, karena itu cerminan dari keinginan mereka dan Tuhan tidak bisa berbicara. Bisa jadi salah satu betul, atau malah 4-empatnya salah. Nggak mungkin 4-empatnya betul, bukan? Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Pak, saya nggak mau lah dengan segala macam hal dalam tanda kutip duniawi secara seperti itu. Saya nggak mau, nggak ada pacaran di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya memang harus menjelaskan bahwa pacaran ini adalah produk budaya yang dapat Allah gunakan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dikatakan tidak ada proses pacaran di dalam Alkitab, betul, budayanya itu berbeda, saudara-saudara. Budaya di zaman itu dan di zaman sekarang untuk menemukan pasangan hidup itu berbeda. Yang ada di Alkitab adalah biasanya masih dalam antar keluarga, keluarga jauh, bertemu atau ditetapkan, atau kita tidak mendapatkan ceritanya bagaimana, dan kemudian mereka menikah. Satu hal yang harus kita pahami bahwa produk budaya tidak melulu buruk. Kita menggunakan banyak produk budaya lain kok, saudara-saudara. Setiap hari kita menggunakan sabun, setiap hari kita menggunakan sampo, setiap hari kita keramas, kita melakukan skincare, itu kan produk-produk budaya yang tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi kita lakukan. Bukan hal yang harus berarti buruk kan? Bayangkan kalau orang berkata, Pak saya nggak mau keramas di dalam Alkitab, nggak ada soal keramas. Pak saya nggak mau naik mobil di dalam Alkitab, nggak ada naik mobil. Pak saya nggak mau pasang koneksi internet, karena di dalam Alkitab nggak ada koneksi internet. Kita mengerti bahwa Allah juga bisa bekerja melalui produk budaya, entah bentuknya barang atau mekanisme tertentu. Dan Allah juga bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan, yakni menolong kita untuk menemukan orang yang cocok dalam pernikahan. Oke, Pak, yang pacaran itu melulu buruk sih Pak, tetangga saya hamil, tetangga saya menghamili, dan yang lainnya. Sama seperti ketika kita menggunakan internet ini. Kalau ada yang menggunakan untuk hal yang buruk, pornografi, kejahatan,
bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan, bukan? Seperti yang kita lakukan pada saat ini, seperti acara Code for God, hackathon yang tadi diceritakan untuk kita. Jadi produk budaya ini Allah bisa gunakan untuk mendatangkan kebaikan. Dan produk budaya ini bernama model atau sistem pacaran yang kita jalani dengan nilai-nilai atau norma yang seharusnya berbeda. Maka bahaya sekali kalau orang mengatakan saya tidak mau pacaran, itu tidak ada di Alkitab. Tetapi pada saat yang bersamaan masih menggunakan internet yang tidak ada di Alkitab, masih menggunakan banyak hal yang merupakan produk budaya yang tidak tertera di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara, salah persepsi yang kedua adalah Tuhan, nah ini sering kali saya dapati, telah menetapkan satu orang saja untuk menjadi jodoh saya. Dan pacaran adalah upaya saya menemukan orang itu. Saya menyebutnya salah persepsi, saudara-saudara, karena pikirkan, kalau Tuhan hanya menetapkan satu orang saja, bagaimana cara Tuhan memberitahu bahwa itulah orangnya? Apakah Tuhan akan membuat tanda di langit? Apakah malaikat akan muncul? Apakah akan ada suara Tuhan yang mengatakan inilah orangnya? Lalu bagaimana kalau orang salah mendengar? Ketika dia mengambil harusnya A tetapi mengambil B dan sudah menikah. Dan lalu yang salah selanjutnya akan salah terus-menerus, bukan? Saudara-saudara, saya tidak percaya dan di dalam catatan Alkitab bahwa disebutkan itu hanya 2 kali saja, saudara-saudara. Tuhan menetapkan satu orang secara spesifik untuk orang yang lain. Ya, misalnya Hawa diciptakan untuk Adam, ya untuk siapa lagi? Kisah yang lain adalah kisah Eliezer, hamba Abraham yang mencarikan jodoh bagi Ishak. Pencarian ini menghasilkan pertemuan Ishak dan Ribka. Kisah-kisah ini spesifik ada di dalam sejarah keselamatan. Karena dari keturunan mereka, Mesias, Yesus Kristus akan lahir, Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan selebihnya, saudara-saudara, ketika berbicara tentang pasangan hidup, Alkitab itu hanya memberikan 2 prinsip umum, atau 3 kita sebut ya di masa kini. 2 itu pertama harus seiman, jangan ditawar. Ya. Kita tidak pernah dipanggil untuk pacaran dalam rangka penginjilan. Tidak ada. Kalau Tuhan ingin menginjili orang itu, Tuhan bisa pakai orang lain. Tidak harus pakai kita. Jadi kalau ingin pacaran, dan ini berada di dalam konteks untuk persiapan pernikahan, maka pastikan dia seiman. Dan yang kedua, catatan Alkitab di dalam kitab Kejadian mengatakan dia sepadan. Sepadan dan seiman. Kalau untuk zaman now, saya harus menambahin beda jenis kelamin. Jadi tolong jangan katakan kepada saya, Pak, kita sudah seiman, kita sepadan, kami cocok, tolong doakan. Dan saya bertanya, namamu siapa, nak? Anton, Pak. Oke. Nama pacarmu Budi, misalnya. Ya, catatan Alkitab itu begitu jelas, bahwa soal memilih pasangan hidup, prinsip umumnya seiman, sepadan, dan di dalam catatan kitab Kejadian itu Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Clear ya? Jadi Tuhan memberi kepada kita kebebasan untuk memilih dengan berpadankan pada kehendaknya. Nah kalau kayak gitu, maka kita mengerti, saudara-saudara, bahwa yang disebut jodoh itu apa sih? Jodoh itu adalah ruang temu antara kehendak Tuhan dan selera manusia. Saya jelasin ya, yang digambar sebelah kiri warna kuning ini adalah kehendak Tuhan. Beda gender, seiman, sepadan. Ini kehendak Tuhan. Kemudian ini selera kita, ini seleramu. Dan di antara 2 himpunan ini ada titik temu berwarna hijau ini. Ada bidang temu berwarna hijau ini. Mari saya terapkan dalam contoh kasus yang nyata. Misalnya Nikos, moderator kita, atau Pinkan yang tadi membuka acara, misalnya mereka belum punya pacar. Maka yang ada di gereja Pinkan dan Nikos, karena harus mencari yang seiman kan, yang sepadan kan, misalnya bagi Nikos,
itu dia harus mencari perempuan yang seiman, di gereja udah pasti seiman, sepadan, cocok. Nah, yang cocok untuk nikos ini bisa mulai dari anak sekolah minggu, sampai ke tante-tante, sampai ke oma-oma, bahkan yang belum menikah. Jadi kan luas sekali. Tetapi nikos juga punya selera kan, nikos juga punya pilihan kan. Pak, saya mencari orang yang umurnya kurang lebih sama. Nah, di sini. Saya mencari orang yang rambutnya begini, saya mencari orang yang kulitnya seperti ini, saya mencari orang yang seperti itu. Jadi kehendak Tuhan masih memberikan ruang bebas yang luas. Dan kemudian kita memilih yang menjadi titik temu antara kehendak Tuhan dan selera kita. Jadi sebenarnya ada berapa orang yang bisa berada di titik atau bidang temu ini, saudara-saudara. Berapa orang yang bisa menjadi kandidat dari jodoh atau pasangan hidup kita. Bukan satu, ada beberapa seharusnya. Kalau pergaulan kita cukup luas, kita akan menemukan orang-orang yang mencintai Tuhan, beda gender dengan kita merasa cocok, dan orang itu ada beberapa. Jadi nggak ada perkataan, kalau saya nggak nikah sama dia, Pak, lebih baik saya mati. Kalau saya nggak jadian sama dia, Pak, lebih baik saya nggak usah hidup saja. Dia satu-satunya, Pak. Enggak. Kamu aja yang kurang luas bergaul. Karena di dalam titik temu ini ada beberapa orang yang bisa saja cocok. Karena itu pilihlah dengan baik-baik, pilihlah tanpa ketergesaan. Jangan SMP, SMA pacaran sudah berjanji sehidup semati. Panggilnya udah papah mamah. Ya, orang Jawa Timur bilang itu mencekno gitu ya. Perkataannya udah mesra-mesra banget gitu ya, padahal belum jadi pasangan. Jangan kalau putus dengan seseorang lalu berkata, Pak, putus, saya bisa jadi gila. Kenapa mesti gila, saudara-saudara? Putus pacaran berarti cobalah lagi. Karena masih ada beberapa orang di bidang temu ini. Kok saya nggak ketemu ya, Pak? Perluaslah pergaulanmu. Lakukan banyak hal di dalam hidupmu supaya kamu bisa bertemu dengan kandidat-kandidat yang baik di sini. Ya, jadi Tuhan memberi kita akal budi, Tuhan memberi kita rasa, ada kehendak Tuhan yang sangat jelas, dan mari kita temukan orang-orang terbaik di bidang atau titik temu ini. Kadang ada yang ngomong begini, udah cocok, Pak, beda gender, tetapi nggak seiman. Tinggalkanlah. Karena kita sedang berjalan di dalam ketidaktaatan ketika kita memilih untuk berpacaran, apalagi menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Tapi saya bahagia, Pak. Tujuan Tuhan untuk menciptakan pernikahan bukan sekedar kebahagiaan manusia. Dia punya tujuan agar manusia melakukan kehendaknya. Dan di dalam surat kepada Korintus, jemaat di Korintus, Paulus tegas tentang ini. Jika engkau ingin mencari pasangan, carilah yang sepadan, yang seiman. Salah persepsi yang ketiga tentang pacaran, saudara-saudara, adalah saya akan tahu siapa yang cocok menjadi pacar pada saat pertama kali berjumpa dengan orang itu. Ini so Korean drama banget gitu ya. Ketika saya melihat dia untuk pertama kali, Pak, itu kayak slow motion. Dia menoleh ke arah saya tersenyum ke arah dia, mata berpadu sama mata, bukunya jatuh, saya ambil, saya gaplokin ke dia. Ngapain kamu jatuhin buku? Banyak pandangan-pandangan yang seperti ini, dan kita mengatakan betapa indahnya kalau love at first sight. Saudara-saudara, sangat sulit dibayangkan bahwa kita bisa truly love at first sight. Yang terjadi adalah bisa jadi kita suka pada pandangan yang pertama, tetapi suka tidak melulu tidak identik dengan cinta. Kita hanya tertarik, kita hanya terpesona saja, tapi kita belum mengenal orang itu. Waspada juga untuk mereka yang berelasi jarak jauh, jadian di medsos, karena interaksi yang terjadi di sana tanpa pernah
pertama-tama dan terutama mengenal lewat sebuah proses yang natural. Saudara-saudara, jika pernikahan digambarkan sebagai tempat tidur, kita tahu aktivitas seksual itu yang Tuhan berkati dalam pernikahan kan berlangsungnya di tempat tidur kan? Maka orang yang kita ajak masuk ke dalamnya adalah orang yang teruji. Kita nyaman dengan dia ketika berada di mana? Di teras, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang keluarga, baru diajak ke tempat tidur. Jadi bayangkan kalau kamu ketemu dengan seseorang dan tahu-tahu kamu merasa cocok, merasa jodoh, merasa oke, loncat dari teras ke tempat tidur, betapa banyak ruang pengenalan yang tidak terjadi dengan baik di dalam kehidupan. Terlewatkan banyak hal, nanti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jadi carilah bukan dengan sikap berburu untuk mencari seseorang dibawa ke pernikahan. Tetapi carilah dengan sikap menunggu. Menunggu di dalam arti apakah relasi pertemanan, perkawanan, rasa nyaman di teras, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga itu bisa kita lanjutkan ke pernikahan atau tidak. Ingat, pernikahan bukan drama seumur hidup. Pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Jangan nikahi orang, jangan bahkan pacari orang yang jadi sahabatnya aja kamu nggak bisa. Dan salah persepsi yang keempat adalah saya hanya mau pacaran satu kali saja dan itu mesti sampai ke pernikahan. Pengennya sekali Pak, sampai ke pernikahan. Saudara-saudara, ada dua problem terkait dengan ini. Problem pertama adalah belum tentu orang yang pacaran dengan kita merasa cocok dan akhirnya mau menikah dengan kita. Nah, kalau kita berprinsip seperti ini, terus kita patah hati, apa kita nggak menikah? Problem yang kedua adalah seiring dengan waktu kita seharusnya makin mengenal diri kita sendiri, saudara-saudara. Tahu mana yang cocok, tahu mana yang tidak. Setiap pacaran itu dijalani dengan keseriusan, tetapi ketika tidak bisa, ribut terus, tidak aman, terjadi bullying, terjadi kekerasan, ya berhentilah. It's okay untuk putus dan pacaran. Yang nggak boleh itu pacaran paralel. Sedia payung sebelum hujan, itu problem. Belum selesai dengan yang ini, udah ngikut yang lain. Nah, itu nggak bisa. Tetapi kalau dijalani akhirnya mentok, nggak dapat restu orang tua, mentok dan kemudian ternyata nggak cocok, mentok ternyata tahu bahwa pacar saya ternyata biseksual, Pak. Mentok karena problem yang lain, mundurlah, carilah yang lain. Pokoknya kalau putus pacaran jangan gila, tapi lagi, cobalah. Nah, dari mana saya tahu seseorang itu cocok dengan saya? Uji beberapa wilayah ini, saudara-saudara. Pertama, wilayah rasional. Kalau ngomong nyambung nggak sih? Jangan yang satu berbicara tentang ekonomi global selama masa pandemi, yang satu melulu percaya bahwa pandemi ini konspirasi elit, makanannya hoax terus. Ngomong nggak pernah nyambung, sampai capek dan berkata, kalau pacaran sama kamu diem cakep sih, tapi begitu ngomong, waduh kita kok nggak nyambung ya. Hati-hati, secara rasional kita harus bisa bertukar pikiran, kita harus bisa bertukar gagasan. Bisa yang jadi yang satu S3, yang satu cuma S1, nggak masalah, selama masih bisa bertukar pikiran. Kapasitas intelektualnya nyambung. Wilayah kecocokan yang kedua, saudara-saudara, adalah emosi. Kamu nyaman nggak di dekatnya, atau kamu merasa terancam, atau kamu merasa dituntut menjadi orang lain. Ada banyak orang yang berkata, selama pacaran dengan dia, saya hidup dalam ketakutan, Pak. Saya takut salah, saya takut kurang sempurna, saya takut kurang baik, saya takut membuat dia emosi, saya takut. Nah, takut-takut ini banyak banget. Padahal kan Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, bukan? Kasih dan ketakutan tidak bisa berada di ruang yang sama. Kalau kamu merasa nyaman dengan seseorang, berarti dia memenuhi kriteria ini.
Kemudian kriteria yang lain adalah sosial, dalam arti begini, kamu bawa pacarmu ke komunitasmu, komunitasmu bisa menerima pacarmu. Komunitasmu adalah orang yang lama yang kenal kamu, tahu kamu, dan mereka bisa mengafirmasi kecocokan itu. Kalau 9 dari 10 bilang nggak cocok, hati-hati. Kalau satu yang bilang nggak cocok, selidiki. Jangan-jangan itu mantanmu yang sakit hati. Gitu. Jadi pacaran yang cocok itu akan memperluas pergaulanmu. Temannya jadi temanmu, temanmu jadi temannya. Nggak ada larang-larangan, nggak ada batasan-batasan. Bukan yang melahirkan kok sudah memberi batasan. Rasa tidak aman seperti itu, bahayanya akan berlangsung selama masa pacaran dan juga pernikahan nanti. Spiritual, pertanyaannya jelas. Apakah pacaranmu membawa kamu lebih dekat sama Tuhan, atau lebih dekat sama kos-kosan? Saya ngomong dengan terbuka karena Anda cukup dewasa untuk mendengarnya. Kan? Acaranya pujian penyembahan atau saling meraba. Kamu tahu, apakah dia menghargai Tuhan, dan dengan demikian dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, atau dia tidak menghargai Tuhan, dan menjadikan tubuhmu sebagai pelampiasan dari segala keinginannya. Jangan katakan, semua laki-laki gitu Pak, sama aja. Beda, enggak semua laki-laki sama. Ada laki-laki yang skincarean, ada yang enggak. Jangan bilang semua laki-laki sama aja. Kualitas spiritualnya juga beda. Ada yang bisa menahan tangannya, mengendalikan hawa nafsunya demi yang dicintainya, ada yang melepaskannya begitu saja. Jadi secara spiritual, apakah dia membawamu lebih dekat kepada Tuhan? Dan yang terakhir, sengaja saya tempatkan di belakang, secara fisik. Cocok itu maksudnya bukan berarti dia harus cantik, harus ganteng. Enggak. Cocok itu artinya kamu enggak malu jalan di sebelahnya. Ya. Ada kok orang yang pacaran malu jalan di sebelah. Jauh-jauh sana. Ntar dikira aku bawa pembantu. Gitu. Kalau kamu nggak nyaman ada di dekatnya, kalau kamu nggak bangga ada di dekatnya karena penampilan fisiknya, ya dia bukan orang yang cocok untuk kamu. Lihat segitu banyak hal yang harus diperiksa sebelum masuk ke pernikahan, dan itu semua harus terjadi di masa pacaran, bukan? Jadi sebenarnya dari mana jodoh kita akan berasal? Dari kenalan. Orang yang kita tahu, dengar, medsos. Kemudian ada teman kita, kenalan jadi teman, lebih dekat, lebih sempit lagi himpunannya. Teman kemudian sahabat, orang yang bisa kita menjadi tempat kita berbagi, curhat dan yang lainnya. Dan sahabat jadi pasangan hidup. Dengerin baik-baik ya, kandidat terbaik untuk pasangan hidup kita adalah salah satu dari sahabat kita. Satu aja, jangan semua ya. Satu aja. Dan jangan katakan kepada saya begini, Pak, saya tidak mau mengkhianati persahabatan ini dengan cinta. Alah, yang biasanya ngomong gitu itu kan karena ditolak. Kandidat terbaik untuk pasangan hidup kita adalah sahabat kita. The best thing you can do in your marriage adalah ketika kamu berkata, hari ini saya menikahi salah satu sahabat saya. Ingat, pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Bukan drama seumur hidup. Yang terakhir, salah persepsi yang kelima tentang pacaran adalah ketika orang mengatakan begini, Pak, realitanya seks adalah bagian yang tak terhindarkan dari pacaran. Dan kecocokan dalam hal seksual mesti terkonfirmasi selama pacaran. Saya udah dengerin kalimat ini berulang kali nih. Khususnya dari mereka yang tinggal di kota-kota yang besar gitu ya. Kan nanti aktivitas seksual itu kan bagian dari pernikahan. Nah, kami mau lihat dulu kami cocok atau enggak. Teman-teman, apa problemnya sih terkait dengan seks sebelum pernikahan? Peringatan Alkitab itu sudah sangat jelas kok, kita semua tahu ini. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita tahu ini. 1 Korintus 13 juga kita tahu tentang kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dengan kata lain, mesti ada pengendalian diri selama masa pacaran. Prinsipnya jelas. Semakin tempat itu tertutup,
semakin godaan untuk jatuh besar. Ya, kalau yang lain ngajak pacaran ke mall, toko buku, pertunjukan seni, tempat-tempat terbuka aman. Kata seorang pemudi, kenapa pacar saya nggak pernah ngajak ke tempat itu semua? Ngajaknya malah ke kos-kosan atau ke hotel. Ya, ada masalah serius terkait dengan hal itu. Dan semakin lama kita bersama dengan seseorang, saudara-saudara, walaupun di tempat terbuka sekalipun, biasanya kita makin dekat. Dan kalau kita makin dekat secara fisik, banyak hal bisa terjadi. Jadi tolong batasi keintiman selama masa berpacaran. Batasi agar kemudian nanti yang harus dinikmati di dalam masa pernikahan itu bisa betul-betul dinikmati dalam masa pernikahan. Nah, dari mana saya bisa membedakan antara cinta dan nafsu? Seringkali ditanyakan. Saya ingin bertitik tolak dari kisah Amnon, salah satu anak Daud yang jatuh cinta pada Tamar, dan kemudian mohon maaf melakukan kekerasan seksual memperkosa Tamar. Nah, dari kisah Amnon dan Tamar ini, saya belajar, kita bisa belajar, bahwa nafsu itu bisa dibedakan dengan cinta. Dibedakannya gimana? Nafsu itu bekerja dengan 3 prinsip ini. Pertama, aku. Nafsu itu membesarkan ego, mengecilkan kehadiran orang lain. Orang lain dilihat seperti barang pemuas, yang penting keinginan hawa nafsuku terpenuhi. Nafsu selalu gitu. Nggak bisa ngelihat orang lain setara. Nafsu itu menyebabkan orang lain dilihat sebagai alat pemuas. Yang kedua, nafsu itu bekerja dengan prinsip, aku ingin mendapatkan kepuasan. Bukan memuliakan Tuhan. Aku ingin mendapatkan kepuasan, sangat berpusat pada diri sendiri. Pengen puas. Dan aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang. Karena itu kalau sudah bernafsu biasanya memaksa, susah dihindari kan? Karena penundaan menyebabkan rasa tidak nyaman. Buat kamu yang sudah pacaran, yang akan pacaran, pelajari ini. Nafsu dan cinta itu bisa dibedakan. Nafsu bekerja dengan prinsip, aku ingin mendapatkan kepuasan sekarang. Apa sih yang hilang dengan seks pranikah? It's just sex tanpa nothing more than that. Enggak. Sebenarnya kalau sudah seks pranikah yang terhilang adalah saudara-saudara kemurnian tujuan berpacaran. Proses pengenalan, saling mengenal itu menjadi omong kosong. Tiap kali ketemu saling meraba, tiap kali ketemu saling mencoba. Jadi kemurnian tujuan pacarannya hilang. Dan itu menyebabkan kehilangan kepercayaan pada pengendalian diri. Ini sering terjadi, saudara-saudara, kalau sudah menikah, lalu sang istri misalnya lagi hamil, atau sang suami lagi di luar kota, suami atau istrinya berpikir, apa pasangan saya setia ya Pak ya? Dulu selama pacaran mudah kok saya ajak. Loh, gitu kan? Dulu mudah diajak dengan bangga, setelah menikah ditinggal, jadi curiga terhadap istri atau suami. Yang terhilang lain adalah rasa hormat kepada pacarnya. Pacarnya dilihat sebagai benda, sebagai sarana untuk memuaskan keinginannya. Ini problemnya. Dia menyebabkan proses perkenalan tidak berlangsung natural. Dulu selama masa pacaran misalnya, konflik bisa diselesaikan mungkin dengan hubungan seks. Udah ya, jangan marah ya, dan kemudian mereka melakukan hubungan seks bareng. Nanti kalau sudah menikah, berkonflik, jangankan berpikir tentang seks. Satu tidur menghadap pintu, satu menghadap jendela juga bisa kok. Karena itu, saudara-saudara, ingatlah satu prinsip yang mendasar ini termasuk dalam pacaran. Apapun yang saudara lakukan, saudara makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita jelas, selama masa pacaran pun jelas, ini untuk memuliakan nama Tuhan.